Assalamualaikum teman-teman. Hello everyone. Welcome to my video. Hello everyone, perkenalkan nama aku Aminah Eka Yuniati. Aku kelas 2018A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang lingkungan hidup yang ada di perkebunan kelapa sawit. Kita akan membahas secara tuntas apa saja keterkaitan antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik yang ada di perkebunan ini. Ikuti aku terus yuk. Check it out. Teman-teman sudah tahu apa itu ekosistem dan perkebunan kelapa sawit? Sekarang kita bahas dulu ya, apa itu ekosistem dan apa itu perkebunan kelapa sawit. Ekosistem merupakan keterkaitan antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau keterkaitan antara organisme hidup dengan organisme yang tak hidup, di mana keduanya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu produsen sebagai penghasil makanan, konsumen sebagai pemakai, dan decomposer sebagai pengurai. Yang kedua, lingkungan abiotik. Menurut lingkungan abiotik terdiri dari organisme yang tidak hidup seperti suhu, udara, tanah, pH, kelembapan, curah hujan, dan lain-lain. Ekosistem terdiri dari 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk dari alam secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti sungai, gunung, hutan, dan laut. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk karena adanya campur tangan manusia atau dibuat oleh manusia untuk keperluan manusia sehari-hari, seperti waduk, kolam pemancingan, sawah, perkebunan, dan bendungan. Hutan hujan tropis merupakan salah satu contoh dari ekosistem alami. Hutan hujan tropis biasanya memiliki curah hujan yang sangat tinggi, dengan ditandai adanya pepohonan yang tinggi kurang lebih 30 meter. Contohnya Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim. Selanjutnya, hutan rawa gambut. Ciri-cirinya, kalau musim hujan, dia akan mudah tergenangi air. Saat musim kemarau, dia akan kering dan mudah terbakar. Contohnya, tanah yang berada di Bengkalis. Selanjutnya, sungai. Sungai merupakan salah satu aliran air yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Contohnya Sungai Kampar. Kemudian, taman. Taman salah satu ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk kesenangan karena dia ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman dan bunga-bungaan yang menyegarkan mata. Contohnya Taman Putri Kacamayang Pekanbaru. Selanjutnya sawah. Sawah merupakan sebidang tanah yang ditanami oleh padi agar menjadi beras, dan beras tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya bendungan atau waduk. Bendungan biasanya digunakan untuk menyimpan air dalam kadar besar yang digunakan untuk keperluan manusia sewaktu-waktu saat penting. Yang terakhir, perkebunan. Perkebunan adalah sebidang tanah yang ditanami oleh berbagai jenis tanaman, misalnya perkebunan karet, perkebunan sawit, perkebunan sayur, dan perkebunan buah. Nah, di sini kita akan membahas secara detail bagaimana perkebunan sawit, interaksinya antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik.
Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat karena dia memiliki harga yang cukup stabil, tidak naik turun karena buah kelapa sawit sangat dibutuhkan untuk membuat minyak goreng dan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memasak makanan. Adapun susunan taksonomi dari kelapa sawit itu sendiri, dia memiliki divisi Spermatophyta, subdivisinya Pteropsida, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledon, ordo Coccoidae, famili Palmae, subfamili Coccoidae, genus Elais, spesies Elais guinensis Jack. Ciri dari kelapa sawit itu sendiri, tanaman sawit merupakan tanaman berkeping satu atau monokotil dengan akar serabut dan berbatang lurus. Ini masih kecambah dan dewasa seperti ini. Dia tidak akan memiliki cabang. Kemudian daunnya menyirip, terbelah dua. Dengan buah jika masih belum matang, dia akan berwarna violet sampai kehitaman, dan saat dia matang dia akan berwarna oranye seperti ini. Di dalamnya terdapat biji. Kemudian bunga pohon kelapa sawit itu terdapat di ketiak daun. Tumbuhan kelapa sawit dapat tumbuh di suhu yang stabil, baik suhu panas maupun suhu rendah, dengan tanah yang memiliki kadar air yang cukup, dengan ketinggian 0 sampai 400 meter, dengan curah hujan yang stabil sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun, dengan pH 5,0 sampai 6,0. Bagaimana sih interaksi antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik yang terdapat di perkebunan sawit? Di perkebunan sawit itu terdapat dua ekosistem, yaitu ekosistem parit dengan ekosistem perkebunan sawit itu sendiri. Seperti yang kita katakan di awal bahwa ekosistem itu merupakan interaksi antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Di sini setiap perkebunan itu pasti berdampingan dengan lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Nah, yang pertama kita akan bahas ekosistem parit dulu. Ekosistem parit memiliki dua aspek, yaitu aspek biotik dengan aspek abiotik. Aspek abiotik yang terdapat di parit tersebut itu terdiri dari suhu, sinar matahari, air, batu, mineral, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biotik yang ada di parit tersebut itu terdiri dari plankton, kodok, ular, ikan-ikan kecil, bekicot, dan tanaman. Dan antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik yang aku sebutkan tadi, itu ada beberapa keterkaitan. Yang pertama, tanaman air itu merupakan produsen. Nah, produsen itu akan dikonsumsi oleh konsumen. Tanaman air di parit tersebut dapat dikonsumsi oleh ikan-ikan kecil, oleh plankton, atau bekicot. Nah, tanaman air tersebut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan besar. Kemudian, ikan besar akan dimakan oleh decomposer. Kemudian, tanaman air yang dimakan oleh plankton
plankton akan dimakan oleh ikan. Nah, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar dan ikan besar akan dimakan oleh dekomposer. Selanjutnya, tanaman air akan dimakan oleh bekicot. Nah, bekicot akan dimakan oleh ular. Kemudian ular akan dimakan oleh dekomposer dan dia akan habis diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya, ekosistem yang ada di perkebunan kelapa sawit terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik yang terdapat di perkebunan sawit itu terdiri dari suhu, unsur hara, ketinggian, tanah, kelembapan, derajat keasaman tanah, curah hujan, dan sinar matahari. Sedangkan aspek biotik yang terdapat di perkebunan sawit itu terdiri dari buah sawit atau tanaman kelapa sawit, rumput, tikus, belalang, ayam atau burung, serangga, babi, ular, dan elang. Kemudian dekomposer sebagai pengurai. Keterkaitan antara lingkungan biotik dan abiotik yang terdapat di perkebunan kelapa sawit itu membentuk sebuah piramida makanan. Terdiri dari dua piramida, yakni rumput sebagai produsen dan buah sawit sebagai produsen. Rumput itu menjadi makanan belalang, sedangkan belalang akan menjadi makanan burung atau ayam. Kemudian ayam akan menjadi makanan ular. Ular akan menjadi makanan burung elang, kemudian burung elang akan diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya, buah sawit sebagai produsen. Buah sawit akan dimakan oleh tikus, serangga, atau babi. Tikus dan serangga akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Kemudian elang akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, peristiwa dimakan dan memakan itulah yang menjadi hubungan antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik tadi. Nah, makan dimakan tersebut disebut dengan proses ekologi, yakni kompetisi. Namun, bukan hanya peristiwa dimakan dan dimakan atau peristiwa kompetisi yang saya sebutkan tadi, namun tanaman kelapa sawit atau rumput dia membutuhkan zat hara yang terdapat di dalam tanah seperti kalsium, magnesium, nitrogen, fosfor, dan zat besi. Unsur hara dan air, garam, mineral tersebut dibutuhkan untuk proses tumbuh kembang pohon kelapa sawit tersebut dari proses perkecambahan hingga dewasa sampai dia berbuah. Selain zat-zat hara tersebut, pohon kelapa sawit itu dapat tumbuh di tanah apapun, tanah kering atau tanah yang lembab, asalkan cukup air. Pohon kelapa sawit itu dapat tumbuh di tanah yang memiliki derajat keasaman 5,0 sampai 6,0 dengan curah hujan yang stabil, yaitu 2000 hingga 2500 mm per tahun, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, setelah semua itu diserap oleh pohon kelapa sawit dengan dibantu oleh sinar matahari, dia akan tumbuh dewasa dan menghasilkan buah. Nah, buah tersebut yang menjadi produsen dan dikonsumsi oleh konsumen dan diuraikan oleh dekomposer. Itulah keterkaitan antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik yang terdapat di perkebunan.
beberapa aspek yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memiliki 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Aspek ekonomi ini berhubungan dengan sumber penghasilan masyarakat. Mengapa tidak? Karena harga dari buah kelapa sawit tersebut itu sangat stabil, tidak naik turun. Walaupun dia turun, dia tidak jauh dari harga utama. Jadi cukup menjanjikan jika menjadi sumber penghasilan utama. Perkebunan kelapa sawit juga berhubungan dengan aspek sosial budaya. Mengapa? Aspek sosial budaya itu berhubungan dengan kebiasaan dan keseharian masyarakat sehari-hari. Perkebunan sawit itu ada karena adanya pembukaan lahan, bukan? Nah, di sini akan muncul persepsi masyarakat bahwa mereka adalah sekelompok manusia yang tersingkir karena adanya pembukaan lahan tersebut. Jadi, kebiasaan dan kehidupan sehari-harinya pun akan berubah bagaimana. Itulah mengapa perkebunan kelapa sawit juga berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Yang terakhir, perkebunan kelapa sawit berhubungan dengan aspek lingkungan. Mengapa? Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit itu mengalihfungsikan fungsi dari hutan menjadi perkebunan. Perkebunan kelapa sawit memang dia tetap menghasilkan oksigen, namun tidak sebaik hutan pada umumnya. Jadi sangat berubah komponennya, ekosistemnya pun berubah, penghasilan oksigennya juga berubah. Selanjutnya, permasalahan akibat adanya perkebunan kelapa sawit. Walaupun kita ketahui bersama bahwa perkebunan kelapa sawit ini memiliki banyak manfaat untuk kesejahteraan kehidupan manusia, namun dia memiliki banyak kerugian yang berimbas kepada lingkungan hidup. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak semena-mena hanya memiliki kelebihan saja, dia juga memiliki kekurangan. Tanpa terkecuali perkebunan kelapa sawit ini. Adapun permasalahan yang timbul akibat adanya penanaman perkebunan kelapa sawit ini, yang pertama, kerusakan ekosistem hayati. Mengapa? Adanya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit membuat keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup yang ada sebelumnya itu berubah dari hewan-hewan yang hidup di dalam hutan, dia menjadi tergusur karena adanya perkebunan kelapa sawit. Jangankan hewan, manusia pun dapat tergusur karena adanya pembukaan lahan ini. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah pembukaan lahan perkebunan yang cenderung tidak ramah lingkungan. Pencemaran udara yang terjadi setiap tahun atau kabut asap yang terjadi itu karena adanya pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, seperti membakar lahan habis agar langsung rata dan bisa ditanami oleh perkebunan sawit. Itu membuat banyak sekali kerugian, baik dari manusia sendiri maupun kepada hewan. Mengapa? Pembakaran lahan tersebut akan menghasilkan asap, kemudian asap tersebut akan dihirup oleh manusia dan menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian hewan-hewan yang menjadikan hutan sebagai tempat tinggalnya juga ikut tergusur, bahkan dia ikut mati bersama pembakaran tersebut, sehingga kepunahan keanekaragaman hayati tersebut akan terjadi. Selain hewan dan manusia, tumbuhan endemik juga akan sirna karena proses pembakaran tersebut. Selanjutnya,
kerusakan unsur hara dan air. Tumbuhan kelapa sawit ini berbeda dengan tumbuhan yang lain. Mengapa? Karena tumbuhan kelapa sawit ini sangat boros dalam menyerap unsur hara dan air yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, bencana banjir dapat terjadi. Mengapa? Biarpun tanaman kelapa sawit ini cenderung boros dalam menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, namun dia sangat lambat dalam proses penyerapan tersebut, sehingga banjir pun dapat terjadi akibat penyerapan yang kurang maksimal. Yang terakhir, bencana kekeringan. Karena dia boros akan unsur hara dan air, jadi saat kemarau, kekeringan melanda karena tanaman tersebut tetap menyerap air yang ada di dalam tanah. Setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar. Di sini saya menawarkan beberapa cara untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut. Yang pertama, kita dapat menjaga keseimbangan fungsi hutan dengan fungsi perkebunan kelapa sawit itu sendiri, yaitu dengan cara kita dapat menanami sekeliling rumah kita dengan pohon-pohon buah. Nah, pohon-pohon buah itu akan membantu proses penyerapan air dan penghasilan oksigen yang lebih banyak, sehingga membantu perkebunan kelapa sawit untuk menyerap air, untuk mengantisipasi banjir dan menyegarkan udara. Kemudian saat kita hendak melakukan pembukaan lahan, sebaiknya tidak digunakan cara pembakaran lahan yang tidak ramah lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalah kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.